Selamat pagi anak-anak. Ketua kelas silahkan pimpin salam dan doa dulu ya sebelum mulai. Om Swastiastu. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk ya, anak. Nah, sebelumnya apa kabar anak-anak? Semoga semuanya sehat ya selalu ya, agar kita bisa melaksanakan kegiatan belajar ini dengan baik ya. Nah, sebelumnya apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak ada, atau enggak Pak, absen saja dulu ya, satu persatu. Nah, pertama itu ada Yoga, hadir ya. Putu Ika, Putu Rama, hadir ya. Wayan Andika, Kadek Arya Sadewa, Widi, Dendi, Dinda, Kania, Natalia, Yuniari, Sri Laksmi, Widya, Mas Yuni, Yunita, Adi Prananditya, ya. Nah, semuanya sudah hadir. Oke. Bagaimana kabarnya anak-anak? Ya, semoga kita selalu sehat ya. Hari-hari ini juga cuacanya sedang buruk, jadi banyak yang kelas lain juga banyak yang sakit ya. Jadi jaga kesehatannya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di desain grafis percetakan dengan materinya itu adalah efek pada gambar vektor ya. Nah, sebelum Pak mulai, kira-kira dari anak-anak tahu tidak manfaatnya ketika gambar vektor itu diberikan efek? Ada yang bisa menyampaikan dulu? Ya, silakan Kania, coba. Manfaatnya yaitu membuat desain agar terlihat lebih menarik dan itu bisa digunakan untuk memberikan penonjolan pada objek-objek tersebut. Oke, betul sekali ya. Jadi berikan aplaus dulu. Oke, jadi untuk desain atau efek gambar vektor mungkin beberapa sudah pernah mencoba. Pak lihat juga kemarin itu kayak kalian menggunakan bayangan, transparan dan lain-lain. Nah, itu sudah pernah kalian coba, tapi masih beberapa ya. Hari ini kita akan mencoba seluruhnya, seluruh efeknya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, coba ini dulu. Sorry. Mungkin di slide dulu. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, nah di sini kita kan berada di lab komputer. Nah, jadi perlu diperhatikan untuk keselamatan kerja ya, keselamatan dan kenyamanan kerja. Duduknya yang rapi, kemudian di bawah kalian itu banyak sekali ada kabel. Nah, itu diperhatikan, jangan sampai ada terjadi kecelakaan kerja ya, itu diperhatikan. Nah, selanjutnya seperti Pak bilang tadi, kita akan mempelajari efek gambar vektor ya. Nah, terlihat pada judulnya sudah ada efek gambar ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Nah, untuk kompetensi dasarnya sendiri, nah di sini untuk pengetahuan kita akan anak-anak mampu untuk menganalisis pemberian efek pada gambar vektor nanti. Kemudian mampu mendesain efek gambar, mendesain efek pada gambar vektor nanti dari dasar kompetensinya. Nah, kemudian dari tujuannya nanti kita akan melalui diskusi itu untuk menentukan efek pada gambar vektor dengan benar. Kemudian yang kedua itu menganalisis fungsi fitur efek pada aplikasi gambar vektor dengan benar. Kita pakainya nanti CorelDRAW ya, masih CorelDRAW. Kemudian menggunakan efek
pada gambar vektor dengan benar juga. Nanti terakhir mampu mengelola efek gambar vektor dengan tepat nanti. Ya, mengelola efek gambarnya nanti. Nah, itu tujuannya. Nah, untuk metodenya, ya, metodenya itu kita masih dengan metode diskusi. Ya, selalu dengan metode diskusi, kemudian demonstrasi, bila perlu nanti Pak akan mendemonstrasikan, kemudian seperti biasa kita akan melaksanakan penugasan atau mengerjakan lembar kerja. Itu dulu. Nah, penilaian dari pengetahuan nanti akan ada nilai tugas, ulangan, kemudian dari keterampilannya adalah nilai proyek nanti di pertemuan berikutnya. Oke, sebelumnya karena Pak kira kalian belum terlalu mengerti juga tentang efek gambar vektor, mungkin masih mencoba 1-2, Pak akan cek lagi kemampuan awalnya sebelum kita mulai. Silakan diambil HP-nya atau di komputer, kalau ada internet silakan dikerjakan untuk pretest. Silakan diakses link pretestnya. Oh. Sudah bisa diakses ya? Sudah? Belum? Coba dulu. Oh, itu sudah ada. Coba tulisnya yang benar. Nah, sepertinya sudah semua selesai ya? Sudah semua selesai? Sudah ya. Ada yang dapat 100 nggak? Nggak ada. 80? Oke. Di bawah 80, 60? Oke, dah. Oke, kita berarti masih sedikit ya yang mengetahui tentang fitur efek pada gambar vektor ya. Nah, hari ini kita akan lebih fokus mempelajari tentang gambar efek. Nanti supaya di akhir, nanti evaluasi terakhir, nanti hasilnya lebih baik ya. Oke, selanjutnya. Nah, kira-kira ini gambar apa? Gambar promo. Oke, promo sales ya, diskon. Nah, kira-kira ada nggak yang mau berpendapat tentang gambar ini? Kira-kira? Oke, silakan Widi deh. Ya. Di depan saya melihat gambar itu sudah diberikan efek vektor, Pak. Seperti yang saya lihat, efeknya itu seperti
sama shadow. Oke, shadow yang di sebelah mana kira-kira? Shadow yang di sebelah di big shell, Oke, di sana. di special. Oke, di spesial ada efek juga efek bayangan. Kemudian yang di 3D-nya yang mana? Di 3D ada di per 90%, di shell juga ada, di big shell juga ada. Oke, ya. Ya, berikan aplaus dulu ya untuk Widi karena sudah berpendapat. Nah, mungkin ada anak-anak beberapa yang belum paham ya, belum ngeh maksudnya efeknya dari mana. Padahal di sini banyak sekali ada efek. Nah, silahkan kegiatan sekarang adalah kegiatan literasi, membaca ya, membaca mungkin 10 sampai 15 menit pada bahan ajar di folder pertemuan 3 itu ada bahan ajar. Silahkan dibaca. Mungkin pada bagian yang atas saja dulu. Atau kalau masih ada waktu bisa di yang lebih terperinci. Nah, nanti ada kalau tidak salah ada 7 ya, yang utama yang bisa disebut dengan efek. Nah, selain bahan ajar juga kalian bisa membuka juga literasi video. Ya, juga disediakan beberapa video yang bisa ditonton untuk menambah wawasan kalian. Bagian juga tak baju lah. Atas kanan. Ada gebling-gebling nah. Oke, tenang ya dulu ya. Sudah selesai gininya untuk membacanya? Sudah ya. Jadi setelah kalian membaca, kemudian menonton video mungkin ya beberapa. Nah, ada nggak lagi yang tahu efek apa yang terdapat pada
gambar ini. Ada. Oke, silakan. Saya ingat ada efek bayangan, efek transparan, efek 3D, efek dan efek serbatuan atau objek. Oke. Efek vektor ini bisa digunakan pada aplikasi CorelDRAW. Oke, ya benar sekali ya apa yang disampaikan oleh temannya tadi. Berikan plus dulu ya. Oke, jadi setelah membaca kalian sudah mampu untuk menambahkan apa saja yang terdapat pada desain ini. Ya, sorry. Oke, nah jadi apa saja fitur efek tadi. Kemudian pertanyaannya sekarang adalah apa saja fitur efek. Nah, tadi sudah disampaikan ya. Fiturnya itu ada transparan, ada efek 3D, ada bayangan, ada kemudian menggabungkan objek dan lain-lain. Kemudian untuk fiturnya bisa dibuat di vektor ya. Ini ya untuk efek gambar pada aplikasi vektor atau efek gambar vektor itu ada drop shadow. Untuk apa kira-kira drop shadow? Bayangan. Kemudian contour kira-kira untuk apa? Oke, memberikan garis seperti garis pinggir ya. Seperti garis-garis. Kemudian blend. Oke, membuat perpaduan objek. Kemudian distort-nya. Abstrak. Kemudian enfold. Merubah bentuk. Oke. Kemudian ada extrude. Oke, menjadi 3D ya. Transparan, ya udah jelas ya untuk transparan. Nah, itu untuk beberapa fitur efek. Nah, mungkin ini kan masih karena pakai versi yang lama. Mungkin kalau udah di-update lagi versinya lagi, mungkin lebih banyak lagi ada fitur efek ya. Oke. Nah, sekarang kita ke demonstrasi dulu ya. Jadi, kalian kan sudah tahu teorinya, tapi kan belum bisa membuatnya. Nah, sekarang Pak tampilkan dulu ya sejenak sedikit. Oke, ini untuk di aplikasi CorelDRAW. Mungkin diperhatikannya dulu nanti aja sekalian dicoba ya. Nah, mungkin Pak akan coba satu aja dulu atau dua mungkin. Nah, misalnya untuk yang pertama itu ada drop shadow misalnya. Nah, di sini ada drop shadow. Nah, kita bisa pilih preset di sini. Nah, nanti dia langsung membuat bayangan. Nah, seperti dengan apa yang tampilan yang ada. Nah, atau kita bisa menarik garis atau menarik ini. Menunya ini bisa kita tarik kayak gini. Nah, misalnya kayak gitu. Nah, ini untuk mengatur. Nah, nanti untuk pengaturannya silakan kalian sesuai dengan keinginan kalian. Oke, itu untuk yang bayangan. Mungkin Pak coba lagi untuk yang kedua apa ya? Kontur mungkin. Mungkin kontur ini biasa dipakai untuk teks misalnya. Ya, kontur gitu. Nah, kontur ini misalnya saya kasih kontur. Aduh. Nah, saya kayak gini. Nah, ini juga bisa ditambahkan ininya. Nah, banyaknya konturnya, banyaknya kontur. Nah, itu pun bisa diatur untuk pewarnaannya dan lain-lain. Nah, nanti terserah nanti mau diwarnain kayak apa. Ya. Oke, nanti silakan dicoba-coba. Kemudian yang paling menarik mungkin yang 3D ya, lagi satu ya. Oke, 3D.
Mungkin saya pakai yang black. Oke, jadi yang 3D. Jadi bisa pakai yang apa kemarin tadi? Extrude ya. Oke, bisa dipilih preset. Nah, atau bisa kita kasih warna dulu deh. Drag kayak gini. Nah, untuk menentukan kemana arahnya. Nah, ini kan masih aneh nih kan ya. Nah, di sini di 3D itu ada dia lampu juga. Oh, ini. Aduh, nah kayak gini. Warna apa yang ingin dicapai. Nah, banyak ininya. Nah, banyak pilihannya nanti. Nah, apakah ditambahkan lampu, apakah ditambahkan pencahayaan. Nah, itu. Dan arahnya ini bisa diubah lagi. Itu misalnya ya. Misalkan yang efek yang lainnya mungkin bisa dicoba sendiri. Oke, selanjutnya kita akan menuju penugasan ya, penugasan. Nah, silakan anak-anak bentuk kelompok ya, kelompok 2 orang di pinggir di sebelahnya saja untuk mengerjakan lembar kerja peserta didik. Ya, silakan dibuka untuk di folder apa namanya pertemuan 3, silakan dibuka untuk lembar kerja peserta didik ya. Nah, untuk kriteria penilaiannya nanti anak-anak mampu untuk menjelaskan fungsi efek yang diminta, kemudian menampilkan hasil efek gambarnya. Dalam artian nanti yang sebelumnya, misalnya lingkaran, ya lingkaran yang belum diisi efek, kemudian yang sudah di lingkaran yang sudah diberi efek itu misalnya, ya 2 nanti ditampilkan di LKPD-nya. Sebelum dan sesudah. Bisa gunakan screenshot atau snipping tool, bisa diekspor juga ya, yang mana yang lebih cepat menurut kalian. Oke, Pak tampilkan dulu untuk ininya, untuk LKPD. Oke, ini ya. Ada gambar, ada jawabannya, kemudian gambarnya. Ya, ada pertanyaan nggak sebelumnya? Ada? Ada. Mungkin belum ya. Nanti silakan dikerjakan dulu bersama kelompoknya. Silakan dibagi tugasnya. Yang satu mungkin mencoba, yang lainnya menulis, atau dibagi 3, yang satunya 4. Nah, silakan ya, itu terserah kelompok kalian. Kenapa? Oh, Corel Draw-nya. Buka dari file ya. Kayaknya maskernya. Dari filenya buka. Ada file nggak di sini? Ada Pak, di atas. Mana? Di volume itu ada kartu namanya kartu nama kayaknya. Mana dia? Bawah. Cari nah. Dari sana buka bro ya? Ini Pak. Ya. Kenapa? Cari file ya, cari file. Close. Cari filenya. Print title dia pakai. Di atas tuh. Ini ada kayaknya tadi. Nah, ini boleh pakai. Buka dari sana. Iya. Dulu.
Buat prosedur. Sudah sebelum. Ya gituin ya. Sebelum dan sesudah gitu aja. Kalau SS pakai apa? Oh kan ada yang begini ternyata. SS pakai snipping tool aja. Nih, snipping tool. Kayak gini, saya udah lah, simpan aja. New gitu. Saya lagi. Snip namanya, snip. Kenapa? Gak mau wordnya. Gak mau ingat. Gak mau ngedit. Sana aja pakai wordnya. Nah, cheating. Goldrow-nya juga gak mau nih, Pak. Hmm? Goldrow-nya juga gak mau ini. Oh Pak, buka dari gini ya, dari file buka. Jangan buka sini, Bel. Gue ngeras-ngeras doblet. Mana dong? Buka. Bahasa, Pak. Hah? Senawang, bro. Ih, mau dia. Aduh, mau. Enggak tahu soalnya, Pak. Iya. Boleh di sana cari di internet, boleh cari di sana, boleh. Menurut kalian sendiri boleh. Nggak bisa. Buka dari file dah. Udah tapi udah coba yang ini nggak mau deh. Harus kayak gitu opennya ya Pak. Mm-mm. Saya kira udah dibenerin. Biar Enggak, orang konek dia. Ini semua sakit nih ya. Plus. Cari dari file ya. sini saya pakai yang sini jawab wordnya, di situ kalau Oh, udah ya. Udah buatnya new. Oke, boleh ya, boleh pakai teks. Nanti boleh pakai teks, boleh pakai objek, boleh pakai objek yang kalian rubah sendiri juga boleh. Misalnya logo atau apa, boleh. dua kan gambarnya ya. Ya, dua gambarnya. Nanti dijadiin satu aja terus diekspor bersamaan. Sebelum nak di sini dikirim. Boleh lingkaran, kotak, segitiga itu boleh. Yang penting efeknya yang ditampilkan. Kalau kesulitan teks saja pakai boleh, lebih bagus. Beri nama. Udah sip ya kayaknya. Oke, ingat ya di sini si Tuadi panggilmu. Pradnyana enggak? Enggak. Enggak ada panggil itu. Ya. Dah. Oke, sepertinya
Pak lihat-lihat sudah beberapa sudah lancar ya membuatnya. Tapi untuk memastikan Pak ingin memberikan kesempatan untuk bertanya. Mungkin ada anak-anak yang mau bertanya dulu? Oke, ya silakan Dodi ya. Boleh saya memakai objek nama atau lainnya itu Pak? Maksudnya pakai tulisan atau secara bersamaan maksudnya? Boleh aja sih. Kalau mau bersamaan misalnya objek lingkaran terus di bawahnya isi nama kamu atau gimana? Ya, yang penting nanti efeknya itu jelas nanti kelihatan. Ya, ya. Silakan dibagi isi tugas, dilanjutkan tugasnya. Ada lagi ya yang mau bertanya? Oke, silakan Dinda. Kalau kayak mau kombinasiin efeknya itu boleh Pak? Untuk mengkombinasikan, nah karena ini masih satu-satu ya, mungkin dipisahkan saja. Jadi kayak efek bayangan itu satu, kemudian yang di bawahnya baru efek kontur. Nah, jangan digabung karena ada beberapa efek itu tidak bisa digabung, ada beberapa efek bisa digabung. Nah, tapi untuk lebih jelasnya nanti kita di pertemuan berikutnya baru kita melaksanakan kombinasi ya. Yang untuk sekarang bisa sih dicoba ya, yang mana mau. Nah, untuk pengetahuan aja nanti. Oke, kayaknya yang lain udah ya, udah bisa ya. Sudah? Udah ya. Silakan dilanjutkan untuk tugasnya. Nanti untuk snippingnya itu pakai snipping tool aja. Ya, ada namanya snipping tool untuk screenshot. Tapi kalau mau diekspor juga tidak masalah sih. Oh ya, Corelnya. Oh, ada filenya. Karena kerekan soalnya ini. Udah. Nah, boleh dicari juga di internet ya, selain bahan ajar, bisa dicari di internet. Ini kan langsung dijadiin PNG terus di sini kan bawah sini. Ya, jadi yang kamu buat, yang sebelum sama yang sudah. Berarti kalau tulisan Yang sebelumnya, yang sebelum di SketchUp. oh Itu aja dipinggirin. itu tadi Jennifer lalu terus PNG berarti Jennifer. Gini aja. Kan jadiin satu tempat ya, ekspor sekalian. Jadi anggap lu Kecilin lah dikit. Nah. kecilin dari muncul oh nah itu nggak jadi tangki bro Apa? mau jadi lampu Di lampunya cari. Klik dulu. Itu nah extrude-nya cari dulu. Menu extrude. Menu extrude-nya. Enggak ada. Wah, itu dah. Itu kan ada lampu. Ada ya? Kok nggak ada ya? Udah di gini nggak? Udah di grup nggak? Nggak ya. Coba presetnya cari. Itu aja pilih dulu. Oh, mungkin gara-gara teks ya? Tadi Pak teks juga. Coba. Oh. Apa? Oh, ini dia. Oh. Nggak lengkap dibuka.
Ya itu lampu tuh. Ting. Oke, lanjut ya. Explore dah lagi. Apa? Buat apa? Buat gedung kayak gitu. Hah? Untuk yang 3D. Enggak, untuk yang Iya, dia mau bikin piramida. Piramida. ini gambarnya tuh yang sesudah sama sebelum, sesudah dan ini sebelum dan sesudah. Ya, gambar sebelum dan sesudah. Nanti diginiin ya. Yang ini yang belum isi efek di sini, yang sudah efek di sini nanti diekspor dah atau di screenshot. Ya. Itu simpan ke flash drive lagi. Satu drop sih bro, satu tiga. Jangan lewat mana ya? Flash. Asna. Ya. Ini kalian gimana nih, dibagi nomornya? Nomornya dibagi? Dibagi ya? Oke. Yang mana top shadow? Hah? Yang empat apa yang empat? Tuh yang mana tuh drop shadow? Empat apa? Udah sip ya? Udah ya? Maksudku kok nggak usah dipakai nataran kayak gini. Kan bikin ini langsung. Ini buat yang fitur yang mana? Blend. Yang blend. Nah, jadi untuk menggabungkan ya apa namanya? Ya menggabungkan dua objek. Oh pakai teks saja. Pakai teks bisa kan? Mungkin bisa dikombinasikan dengan warna juga. Jadi yang warna sebelumnya itu merah, yang di bawahnya oranye itu misalnya, biar lebih menarik. Dan arahnya pun bisa kamu atur nanti nggak hanya di atas ke bawah, bisa juga dia melengkung, bisa presetnya ada. Ya, yang sebelumnya sudah. Bagi dua. Yang di sini, yang ini apa aja? Ini lagi buat yang distortnya. Distort, ya. Dari kotak ke bentuk yang kayak itu. Ya mungkin nanti langsung aja diisi sebelum sesudah. Before after.
Ya, silakan dilanjutkan ya. Udah, sip. Nah, ini yang apa aja sudah selesai? Oh, drop shadow ya. Jadi pakai teks ya. Oke, pakai teks sudah ada yang sebelum dan sesudah. Jadi diekspor sekalian apa satu-satu itu? Oh, satu-satu. Oh, sekalian. Oh, sekalian ya sebelum ya biar cepet. Bagus. Sekarang ini lagi apa? Kontur ya. Untuk membuat kontur. Kalau bisa sih dibagi aja gini. Ada nggak? Boleh aja sih yang mana paling cepat. Ya, yang 2. Yang ketiga blend. Ya, silakan dilanjutkan ya. Udah. Ya, silakan berdiskusi ya dengan temannya. Jangan sampai kerja sendiri nanti. Cara buat gimana? Coba. Kayak itu tuh. Perpaduan, baca nak perpaduan 2. Perbuatan dua antara dua objek secara interaktif. Itu berapa objeknya? 1. Bener ya nak? Gimana tadi Pak? Oh itu lah tadi. Lah. Coba tuh Pak. Untuk perbuatan yang cuma secara interaktif. Kan udah ada videonya. Udah nggak kasih tahu aja deh. Misalnya kotak, tambahin lingkaran, disambungin gitu. Coba buat kotak 1, lingkaran 1. Jauhin nak, jauhin nak. Nah, sambungin dah sekarang pakai blendnya. Sambungin. Arahin serit gitu. Arahin. Oh. Sisi warna nah. Ingat kalau mau ngapa-ngapain apa dulu. Ya, jangan lupa. Oke, nanti itu juga bisa diatur banyaknya blendnya. Banyak. Coba kotak yang bulat. Ya masih bingung nggak ya? Oh ini kan udah cocok. Oh ini video nih.
Udah roll dah dulu. Oke, ini lagi nyoba apa? Distort. Distort. Oke. Dibagi ya tugasnya ya. Oh, pakai gini aja. Kayak screenshot aja atau snipping tool. Buka aja lagi nggak apa-apa. Kenapa? Ekspor gambarnya. Nggak bisa. Boleh diekspor. Ini pakai apa? Yang ini buat Buat transparan. transparan. Sip. Ya bisa. Apa aja boleh. Apa aja boleh kok. Oh, itu bagus tuh. Kapan lagi syuting, Pak? Lagi syuting, Pak? Lagi. Masih syuting. Ini lagi coba efek distort. Oh, efek distort tuh yang empat coba. Efek maksudnya? Efek distort. Oh, bikin aja lah. Itu blend tuh. Kalau dua kontak satu. Itu blend tuh. Sekarang coba distort tuh. Sama aja sih. Apa nih kotak ya nih pakai. Oke, yang ini ya yang counternya ini kan cuma satu tangga dia counternya. Nggak kelihatan dia counter. Dia lebih kelihatan kayak hotline jadinya. Berarti harus gedein lagi, Pak. Tambahin gininya. Kan ada kayak tangga tuh. Atau banyaknya Yang berarti yang ini digedein gitu. dibanyakin, bukan digedein. Coba lihat. Ada nggak? Ah, itu dah. Itu kan ada nih. Mana? Kan. Ah, ini ya. 1, 2, 3. Oh iya. Blendnya udah. Bisa pakai yang ini, presetnya ini juga. Buka, klik lagi. Nah, presetnya ini bisa pakai kalau mau belok. Nah, yang ini, itu dah blend, yang ini. Oh, kalau mau yang lebih. Jumlahnya juga bisa diganti. Mana? Coba diklik di tengah-tengahnya. Ini kayak jumlah banyaknya ininya. Itu juga bisa di. Nah, kan ada tuh kalian misalnya buat desain padi dan kapas tuh bisa pakai yang blend tuh kan. Nanti kan buat padinya naik dia kayak gitu. Itu caranya. Yang efek-efek ini juga berguna sih sebenarnya untuk mempercepat kerja kita. Kalau kita tahu tekniknya. Jadi tidak satu-satu menempatkan objek. Nah, ini kayak yang wallpaper itu kan kayak gini kan ya. Buatnya juga kayak gini.
Oh, ini udah selesai nih. Udah selesai? Cepet nak Sapo betis. Kok sabar plastis? Fotonya. Bisa ini emang ini. Nih pakai plastis nih. Bisa ini aja tuh ya. Oh, ini aja lah. Pinjam tempat. Itu di stop. Resek. Itu di stop. Di stop. Excel. Orang birunya wala gitu. Hah? Dah. Dah kumpul dah kalau gitu. Oke, bagi yang sudah, ada yang sudah? Belum. Oke, yang sudah bisa dikumpul ya, pakai plastis. Dikumpulin dulu. Sesuai dengan kelompok, ingat kasih nama kelompoknya ya. Kayaknya tidak terlalu sulit ya, karena hanya mencoba aja. Belum pun apa. Tuh. Orang enak ya itu di stop. Sampai 8 kali apa? Ya, Hilang. tapi kan udah diekspor. Hah? Belum? Belum hilang. Harus buat ulang. Ya ampun. Ya, yang atasnya kan udah. Belum? Belum. Belum semua? Ya, buat yang simpel aja deh kalau gitu. Kayak objek aja. Jangan di gini aja, biar enggak lah. Soal kegedean nih. Kegedean nih. A4 nih. Kayak ini aja, pakai snip, cari snip. Snipping tool dah. Sekarang kayak gini aja. Oh, ambil licin aja. Iya. Nggak usah ada diekspor. Oh, ya, Kamu Pak. kerjanya di mana? Di sini? Oh, maksudnya di sini, Pak. Ya, maksudnya. Oke. Snipping tool namanya. Kalau mau cepet. Oh, gimana tuh? Pelan-pelan aja, deketin lagi. Ini pakai yang mana? Yang apa nih? Envelope. Biasanya envelope-nya ini biasa untuk mengubah bentuk. Biasanya di efektif dia di teks sih. Pakai teks dia. Ubah bentuk. Dah, silakan dikumpul. Aduh. Kelompok 5 titik. Oh, kelompok.
Oh, ini udah simpel-simpel aja dah. Kasih fakta. Ya orang. Itu namanya Ini. Extrude sekarang yang extrude sama transfer. Sidang maju mundur. Ya Pak, udah yang terakhir ya, transparan. Oh, masing dulu bocang ya, squad langsung segini jajang nih kotak sekarang baru. Mandi dia ada laku. Sidang kan. Sih, kena dia cerot. Umbeng sidang itu kan. Pin. Aku juga. Nih. Saya udah, nanya nggak ada sih. Buat yang belum sama yang udah. Nanya asli nih. Baca itu biasa. Apa sih? Udah mesti lebih terusan ya. Enggak. Nah, itu apa nih? Apa nih? Nah, apa yang tadi? Distort. Oh, mantap jadinya. Iya. Distort. Jok nanti sebagai editor. Jok kenapa lagi kita? Bini kali apa sih? Itu aja. Oh iya, udah selesai. Ini ya. Panjang langsung gede gitu. Oh ya ini. Nanti Ci. Gimana kalau dari sini apa di tengah? Extrude. Lagi dua. Oke. Apa jawab? Yuk dipercepat ya untuk pembuatannya. Tidak usah terlalu lama. Sama namanya. Mm-mm. Sini nggak bisa buka Corelnya. Oh, ngetiknya. Ya. Pakai snipping tool aja gininya. Biar nggak ekspor, biar cepet. Nah, ini apa? Udah yang mana? Yang 3D? Oh iya. Tinggal dikit lagi. Bagus. Ya, silakan. Gini aja, diskusi aja nggak apa-apa.
Mm-mm. Kayak gini aja boleh. Ya. Ini ya. Lagi berapa? Lagi 2. Transparannya gimana? Transparannya di bawah. Di bawah mana? Di sini. Itu udah. Iya. Ah, ini. Oh yang ini. Ben yang statikan kok. Jernih kan dulu. Oh, dulu. Yang mana dulu? Apaan? Jok. Tadi saya dapat presentasi. Kan Itu. Ya, dia ada. Prestis. Lebih berarti. Baru kena nawarin. Biar deh. Transparan. Kenapa? Di screenshot aja. Oh, nggak bisa di save. Snipping pakai snipping. Ada snipping. Kayak gini deh. Iya, iya. Error berarti.
snip. Ada nggak? Nggak ada ya. Ya ampun. Sudah saya buat lo ini, Pak. Aduh. Ini dah caranya dah. Print screen dah. Nih print screen. Agak nggak juga. Udah, di mana dia? Ini. Misalnya stay dulu. Crop. Tapi di crop. Mana crop? Format. Crop. Ya gitu ya, pokoknya. Terus bisa di save. Error kayak. Oke, udah kayaknya ya. Udah, itu lah. Semuanya gitu. Print screen-nya ini. Print screen pasti di sana. Ya, boleh aja. Yang mana aja. Udah kamera. Ya. Ya, sip. Sepertinya sudah semua ya. Menyelesaikannya. Udah. Semua juga udah mengumpul. Sebenarnya tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah yang berarti. Mungkin setelah ini kita akan melaksanakan presentasi ya. Sorry. Oke, jadi setelah menyelesaikan LKPD yang sudah kalian buat bersama dengan kelompoknya, nah sekarang waktunya untuk mempresentasikan di depan ya, sesuai dengan apa yang sudah kalian buat. Nah, sebelumnya Pak, persilahkan dulu siapa yang kelompok yang ingin maju. Oke, kelompok 3 ya, atau kelompok 7, oke deh, kelompok 3 deh dulu. Silahkan maju deh. Oke, mungkin Pak carikan filenya dulu. Ini ya, ini ya. Mungkin satu temannya bantu scroll. Oke, silakan semuanya diperhatikan. Ya, silakan. Silakan boleh. Lanjut. Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan saya Yudi dan teman saya. Perkenalkan nama saya Kania. Oke, baik. Jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan LKPD yang sudah diberikan oleh Bapak Pembimbing tadi. Jadi di sini materinya adalah efek gambar vektor. Mungkin bisa di scroll. Nah, pada soal yang pertama yaitu apa fungsi efek drop shadow dan kopi hasil PNG penerapan drop shadow yang sudah dicoba. Jadi jawaban kami adalah untuk memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur arah datang cahayanya. Nah, untuk hasilnya yang pertama, cara kami membuat adalah kita membuat lingkaran biasa, lalu diberi warna biru, dan setelah itu diberikan efek drop shadow seperti yang sudah ada hasilnya di depan. Nah, untuk yang kedua, apa fungsi efek kontur dan hasilnya? Nah, jadi fungsinya yaitu adalah efek yang digunakan untuk memberikan garis pinggir pada objek. Nah, jadi cara kita buatnya yaitu yang pertama kita buat kotak persegi biasa, nah, lalu diberikan efek kontur yang sudah seperti diajarkan tadi. Untuk soal yang ketiga yaitu apa fungsi efek blend dan hasilnya? Nah, jawaban kami adalah digunakan untuk perpaduan antara dua objek secara interaktif. Hasilnya seperti yang ada di depan. Nah, jadi yang pertama mungkin tadi dibuat teks uniarikannya seperti biasa, lalu diberikan efek yang sudah dijelaskan juga. Nah, selanjutnya yaitu apa fungsi efek distort? Jawabannya adalah digunakan untuk merubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak. Nah, cara saya membuat tadi yaitu kita buat kotak persegi biasa, lalu diberikan efek distort sehingga membentuk bentuk abstrak seperti di depan. Lanjut. Yang kelima yaitu apa fungsi efek envelope. Jadi fungsinya adalah untuk mempetokkan seluruh bentuk atau kelompok bentuk. Nah, jadi kita memilih memakai tulisan sih. Caranya buat yaitu tadi kita buat teks unia biasa.
warna hijau dan juga diberikan efek kejut. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah apa fungsi efek transparansi. Pastinya itu untuk mengubah objek menjadi transparan. Nah, mungkin hasilnya bisa dilihat di depan. Kita membuat bentuk segi 5 yang lalu diberi warna hijau dan diberi efek transparan. Mungkin sekian dari penjelasan kami. Dari teman-teman sekalian, apakah ada yang belum jelas atau ada pertanyaan, saran dan tanggapan bisa disampaikan. Yang di bagian gimana caranya biar warnanya bergradasi? Coba scroll dulu. Coba di scroll ke bagian yang ditanyakan. Pada bagian yang mana? Yang blend ya? Cara ngasih gradasi warna. Jadi caranya itu di tulisan yang paling atas yang ditulisannya itu saya kasih warna merah, yang di bawahnya itu yang tulisannya kecil itu warna hitam. Nanti kan dipakein apa namanya efek yang blend itu dia otomatis warnanya bakal tergradasi. Mungkin bisa diterima penjelasannya. Dari Bapak Pembimbing ada yang menambahkan? Mungkin udah ya. Jadi semua efeknya sudah diterapkan ya dengan baik. Mungkin yang lain sudah cukup ya untuk pertanyaannya. Mungkin bisa ditutup saja dulu. Baik, terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Terima kasih juga kepada teman yang sudah bertanya tadi. Jadi bisa memberikan wawasan yang lebih kepada kami ya. Baik, saya memohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata maupun tingkah laku yang tidak sengaja. Saya akhiri dan saya tutup dengan parana santi. Om santi santi santi. Berikan aplaus ya. Nah, jadi itu ya dari presentasinya sudah menampilkan atau membuat contoh dari penerapannya ya, dari yang sebelum dan sesudah. Nah, itu yang diharapkan. Jadi dari beberapa ini sudah ada yang mencoba untuk tulisan, sudah dicoba, bentuk sudah dicoba. Nah, nanti sisanya kombinasi yang lainnya itu silakan nanti masing-masing coba, mungkin coba di rumah atau pada pertemuan berikutnya ya. Nah, untuk sekarang kelompok berikutnya, siapa yang ingin maju? Ya, silakan kelompoknya Rama, kelompok 7. Mungkin dicari untuk filenya. Oke, yang lain tadi Pak, lihat ada yang masih ngobrol ya di belakangnya, ada dia. Coba diperhatikan sekarang ya. Panganjali. Baik, nama saya Rama. Perkenalkan, nama saya Putuwadi Karnaditya. Kami akan mempresentasikan SKPD yang diberikan oleh Bapak Pembimbing. Materinya kegiatan praktik. 1. Apa fungsi efek drop shadow? Yaitu untuk memberi sebuah bayangan pada objek yang dapat kita atur arah datang cahayanya. Dan juga yang sebelumnya itu biasa, ini sudah diberi efeknya. Yang kedua itu apa fungsi efek contour? Yaitu untuk memberi bagian-bagian yang sama dengan ukuran atau resolusi yang sebanding dalam objek aslinya. Ini sesudahnya ini sebelumnya. Yang ketiga, apa fungsi efek blend? Yaitu untuk perpaduan antara dua objek secara interaktif, metamorfis atau morphing. Diterapkan pada dua objek dengan menggambar bentuk antara. Bisa dilihat ini sebelumnya dan di sana sesudahnya. Yang keempat, apa fungsi efek distort? Dapat mengubah bentuk objek aslinya menjadi abstrak dengan perintah yang kita inginkan. Bisa dilihat sebelum yang sebelumnya dan ada sesudahnya. Yang kelima, efek envelope, yaitu untuk membengkokkan seluruh bentuk atau kelompok bentuk dengan memodifikasi untuk pemwujudnya. Ini sebelumnya, yaitu sebelumnya. Yaitu apa fungsi efek extrude? Yaitu dapat membuat satu objek menjadi 3D dengan dimensi yang dapat kita atur sendiri. Ini sebelumnya, yaitu sebelumnya. Yang ketujuh, fungsi efek transparan, yaitu yang dapat mengubah objek menjadi transparan.
sekian dari presentasi kami. Apakah ada saran atau pertanyaan? Boleh. Ya. Untuk nomor 8, kenapa tidak terlihat seperti transparan, tapi malah terlihat seperti berubah warna saja? Karena transparannya itu tidak setengah saja, tapi seluruh bagiannya juga. Oke, jadi gitu ya. Seluruhnya ditransparankan. Ya. Oh iya. Mungkin kalau ada lagi bagian di bawahnya mungkin lebih kelihatan ya. Kalau saya juga melihat itu masih berubah warna ya. Ya. Mungkin itu. Ada lagi nggak teman-teman yang lain bertanya? Atau kelompok lain? Nggak ada? Udah cukup ya kira-kira ya. Oke, silakan. Sekian dari presentasi kami tutup dengan Pak Ahmad Santi. Santi. Oke, berikan aplaus ya. Oke, itu ya penampilan dari kelompok 7. Nah, di sini ada sedikit koreksi sedikit ya. Nah, di sini ada berubah-berubah ya. Dari di atasnya ada yang sesudah, kemudian yang sebelum. Lagi di bawahnya sesudah, lagi sebelum. Ya, nanti biar konsisten dikit ya. Kemudian ada pada bagian kontur. Nah, konturnya mungkin kebanyakan ya, jadi terlihat lebih kayak efek gradasi jadinya. Ya, kebanyakan lah gininya garisnya tuh. Nah itu, jadi pada pembelajaran hari ini lebih ditekankan untuk menampilkan efeknya itu secara lebih nyata, secara jelas ya. Nah jadi untuk berikutnya baru lebih mengeksplorasi. Tapi untuk hari ini agar kita tahu ini fungsinya untuk ini fungsinya untuk ini. Ya itu ya. Ya untuk. Tapi sudah bagus untuk penampilannya. Oke, seluruh kelompok sudah melaksanakan agenda presentasi. Nah, semoga kita mendapatkan pengetahuan yang baru ya untuk membuat desain efek terutama di aplikasi yang berbasis vektor. Kemudian kita lanjutkan dulu ya. Nah, di sini oke. Nah, setelah kita melaksanakan kegiatan presentasi dan membuat LKPD juga, adakah anak-anak atau satu anak yang ingin atau mau memberikan kesimpulan ya untuk pembelajaran hari ini? Ada? Oke, silakan deh Yuni, boleh. Jadi kesimpulan pembelajaran hari ini adalah efek gambar vektor digunakan untuk memberikan efek-efek khusus pada suatu objek. Nah, efek gambar vektor diantaranya ada drop shadow, contour, blend, distort, envelope, extrude, dan transparansi. Oke, berikan plus dulu ya. Oke, benar tadi ya. Ada banyak efek ya. Ada distort, ada extrude, blend, dan lain-lain. Ya. Nanti itu bisa dipelajari lagi karena di bahan ajaran sudah ada juga untuk pelajaran di rumah nanti. Oke. Nah, setelah melaksanakan kesimpulan tadi, memberikan kesimpulan, nah tentunya kita memiliki pengetahuan baru ya istilahnya. Nah, maka dari itu kita perlu melaksanakan tes evaluasi, ya evaluasi dari pembelajaran hari ini. Nah, silakan buka HP-nya atau di komputernya, silakan dibuka pada link pos efek vektor 1. Kalau yang sudah terbuka, silakan langsung dikerjakan ya. Nah, saya harapkan nilainya lebih bagus daripada di awal tadi ya. Pos efek vektor 1.
Ya, sip ya. Oke. Nah, udah semua ya menyelesaikan post testnya? Sudah? Nah, ya, jadi sekarang kita lanjutkan ya untuk refleksi dan survei pembelajaran. Nah, jadi ada nggak anak yang mau menyampaikan ya refleksi ya? Jadi apa yang anak-anak sukai, kemudian apa yang anak kurang mengerti, dan apa yang mungkin masih membingungkan ya? Ada yang mau menyampaikan nggak? Satu. Oke, silakan deh, Sadewa. Sampaikan. Hal yang paling saya kuasai adalah mencoba efek gamma vektor. Ya. Yang saya belum kuasai menggunakan efek blend pada objek tertentu yang masih saya bingungkan pengaturan pencahayaan pada efek extrude atau 3D. Oke, itu ya. Jadi ada yang belum dipahami tentang 3D ya, penggunaan cahayanya juga. Oke, berikan plus dulu ya. Sudah mampu. Nah, tentunya anak-anak berbeda ya. Setiap anak tuh apa yang dikuasai atau apa yang disukai atau yang tidak dipahami. Silakan diisi untuk refleksi dan survei ya, survei pembelajarannya. Jadi silakan isi sesuai dengan pemahaman kalian, kemudian di survei silakan isi sesuai perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran. Oke, udah semua ya menyelesaikan untuk refleksinya. Oke, yang belum sambil jalan deh. Ya. Jadi untuk pertemuan hari ini kita sudah mempelajari efek gambar vektor ya. Itu ada seperti ada bayangan, kemudian efek 3D, kemudian ada efek penggabungan, kemudian ada juga efek kontur. Nah, dan lain-lain ya. Nanti bisa dicoba lagi di pertemuan berikutnya atau di rumah. Nah, untuk pertemuan berikutnya, ya
nanti kita akan mengaplikasikan efek gambar vektor pada sebuah desain ya. Nanti akan ada desain, kemudian kita akan mengaplikasikan efek gambar vektor pada desain tersebut. Nah, itu untuk pertemuan berikutnya. Nah, sebelum Pak tutup, apakah ada pertanyaan dulu? Tidak ada ya, sepertinya ya. Tidak ada. Karena sudah jam, Pak tutup. Mungkin nanti dimatikan komputernya, dirapikan tempat duduknya ya nanti ya. Nah, mungkin ketua kelas bisa dibantu untuk menutup dengan salam dan doa ya. Pada asana. Ramo Santi. Om Santi 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 Om. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, silakan kembali ke kelas ya. Selamat siang ya.